rumah sendiri adalah impian semua orang. Masalahnya, harga rumah tiap tahun selalu naik, sedangkan dana untuk membeli rumah kadang tidak pernah cukup. Jangankan mau menyisihkan dana untuk beli rumah, terkadang untuk kebutuhan sehari-hari saja banyak orang Indonesia yang masih kepayahan. Namun, tekad untuk membeli rumah jangan sampai padam karena rumah adalah tempat yang ditinggali orang seumur hidupnya. Perencana keuangan Aidil Akbar Majid memberikan tips bagaimana membeli rumah dengan penghasilan yang didapat. Berarti yang nomor satu perhatikan adalah antara anggarannya dia, kemampuan membelinya, dengan properti yang diinginkan. Itu satu dulu ya, karena sekarang ini properti harganya cukup tinggi dan sudah beberapa titik sudah tidak masuk di akal ya, irasional. Jadi kita harus perhatikan itu. Dan zaman sekarang dengan tingginya harga properti, berarti opsi untuk bisa memiliki properti salah satu atau mungkin bahkan bisa katakan satu-satunya untuk masyarakat kelas menengah adalah dengan mencicil, berarti menggunakan KPR ya. Nah, otomatis kita harus hitung lagi kemampuan dia membayar cicilan. Membayar cicilan itu adalah maksimum 30% dari penghasilan keluarga atau penghasilan utama biasanya. Itu satu. Nah, setelah tahu bahwa kemampuan bayar maksimal adalah 30% atau sepertiganya, baru nanti ketemu plafon harganya kan. Plafon harganya adalah misalnya 300 juta atau 500 juta atau 1M berdasarkan penghasilan tadi. Nah, berdasarkan plafon tadilah baru kita cari apakah pilihannya memilih properti di tengah kota dengan harga yang sedemikian mahal atau memilih properti di pinggir kota. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita beli di tengah kota, harganya sangat mahal relatif sehingga membuat ukurannya menjadi sangat kecil. Bahkan untuk kota besar seperti Jakarta sudah tidak mungkin beli properti di tengah kota dengan harga saat ini dengan harga ratusan juta ya. Alternatif larinya adalah ke rumah susun, yaitu apartemen. Makanya di tengah kota seperti Jakarta berjamurlah tumbuh apartemen. Yang kita korbankan adalah space, ruangan yang sangat kecil, tidak punya taman, tidak punya tanah, tamannya taman bareng-bareng, rame-rame, terus ukurannya kecil gitu ya. Tapi yang didapatkan dengan apartemen tengah kota, akses kita menuju tempat pekerjaan menjadi dekat, biaya transportasi turun, stres capek karena harus komuter dari pinggir kota nggak ada gitu ya, berkurang. Itu yang kita dapatkan. Nah, di pihak lain, alternatif kita membeli rumah tinggal di pinggir kota. Nah, kalau kita bicara rumah tinggal di pinggir kota, berarti kalau saat ini untuk ukuran di Jakarta harus yang agak jauh. Kalau dengan budget di bawah 1 miliarnya harus benar-benar di pinggir kota. Nah, yang didapatkan apa? Adalah rumah dengan tanah, ya bisa bercocok tanam, bisa bermain di halaman, itu yang didapatkan. Tapi tambahannya apa? Kita harus memperhitungkan biaya transportasi. Kalau memang kita bekerja tengah kota tapi tinggal di pinggir kota, berarti kita harus hitung biaya transportasi ya. Karena public transportasinya saat ini masih kurang nyaman misalnya, berarti kita mesti bawa kendaraan sendiri. Bensinnya, kita mesti perhitungkan biaya tolnya, biaya parkirnya, belum lagi biaya maintenance kendaraan. Itu semua menjadi satu kesatuan untuk kita perhitungkan berapa sih total pengeluaran kita setiap bulan yang berhubungan kenaikan biaya properti saat ini yang naiknya sedemikian drastis. Sampai kapanpun kalau kita menabung berinvestasi tidak akan pernah cukup untuk membeli properti karena daya beli kita, uang kita dan kenaikan penghasilan kita kalau sebagai pegawai tidak akan secepat kenaikan dari harga properti tersebut, gitu ya. Itulah sebabnya kenapa akhirnya kalau mau punya properti sekarang ya mau nggak mau harus KPR, itu satu. Di lain pihak KPR itu masuk ke dalam kategori hutang produktif. Ya, jadi hutang yang salah satu ciri-ciri khas hutang produktif itu adalah hutang di mana nilai aset yang dibeli dalam jangka waktu panjang dia akan selalu naik seiring dengan waktu. Sehingga kalaupun kita beli dengan cara menyicil, kita bayar bunga, setelah 10 tahun, 15 tahun harga propertinya naik 3-4 kali lipat karena kita bayar bunga, tidak menjadi masalah karena pada saat nanti 10-15 tahun lagi harga properti pasarnya, harga pasarnya pun sama 3-4 kali lipat, kurang lebih sama seperti uang yang kita keluarkan pada saat kita mencicil gitu. Jadi tidak ada ruginya mencicil KPR untuk membeli properti. So, jadi saran saya adalah kalau udah seperti itu dengan dua pilihan, dua sudut pandang tadi, sebaiknya memang mau nggak mau kita beli rumah sekarang dengan menggunakan metode KPR
ambil cicilan sepanjang-panjangnya, yang penting cicilan bulanannya tidak memberatkan, jangan lebih dari 30% dari penghasilan. KPR itu kan hutang komitmen jangka panjang. So, kalau udah komitmen jangka panjang, buatlah komitmen itu ringan mungkin. Ya, jadi artinya kalau misalnya saya nyicil 5 tahun, itu berarti 30% dari penghasilan, tapi kalau saya panjangin jadi 10 tahun, dia menjadi hanya 25% dari penghasilan. Kalau saya panjangin 15 tahun, dia turun menjadi 15% dari penghasilan, cenderung saya akan ambil sepanjang-panjangnya. Di luar negeri bahkan, seperti di Amerika, di Malaysia, itu ada cicilan yang sampai dengan 50 tahun. Bahkan di Amerika ada cicilan yang bisa diturunkan ke anaknya kalau orang tuanya sampai meninggal dunia gitu. Karena semakin panjang pun nggak masalah. Kalaupun kita bayar bunga banyak, toh harga propertinya akan terus naik kok dalam jangka panjang. Jadi kalau saran saya adalah nomor satu yang perhatikan adalah kembali bunga. Karena kita kan komitmen jangka panjang, usahakan untuk dapat bunga serendah mungkin. Kayak zaman sekarang ini, kalau kita bisa dapat bunga lock serendah mungkin dan sepanjang mungkin locking periodnya, ya bunga fixnya, flatnya, ambil itu. Jadi karena kenapa? Karena dalam waktu ke depan ini dengan ekonomi yang mulai agak sedikit goyang seperti sekarang dengan BBM naik, inflasi tinggi, kemudian mau pemilu, mau pilpres dan lain sebagainya, kecenderungan kalau inflasi tinggi berarti suku bunga akan naik. Kalau suku bunga akan naik, berarti bunga pinjaman kita juga akan naik kan, bunga KPR dan cicilan KPR otomatis akan naik. So kalau kita bisa dapatkan sekarang flat di lock selama 3 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun, ambillah lock yang sepanjang-panjangnya. Untuk yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, ada pilihan untuk membeli rumah atau apartemen. Aidil mengatakan jika itu menjadi pilihan, maka harus dilihat lagi tujuannya. Apakah untuk investasi atau tempat tinggal? Sarannya, jika untuk investasi, maka apartemen menjadi pilihan yang tepat karena nantinya bisa disewakan ke pihak lain.